Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai laporan analisis bisnis e-commerce, yakni terkait Indovision, yang biasanya kita kenal di saluran parabola Indovision. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Tiara Fauzul Islam, NIM 2103011004 dari kelas manajemen semester 4 A pagi. Di sini agendanya saya akan menjelaskan tentang ringkasan mengenai sejarah singkatnya Indovision, mulai dari sejarah, perkembangan, inovasi, dan lain sebagainya. Lalu bidang usaha dari Indovision, jenis produk atau jasa, lalu ada alamat situsnya juga, nama marketplace, dokumentasi yang ada, dan ini semua adalah uraian analisis yang saya susun. Untuk yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah singkat Indovision, di mana Indovision ini atau dengan nama PT-nya yakni PT MNC Sky Vision Tbk, awalnya didirikan dengan nama PT Malicha Nusa Semesta pada tanggal 8 Agustus 1988. Akan tetapi ini belum beroperasi ya, jadi ini masih didirikan saja. Dan pada tanggal 29 Juli 1989, selang 1 tahun, berubah nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala. Namun pada akhir 1993, perusahaan ini baru mendapatkan izin untuk mengelola bisnis televisi berlangganan dengan merek dagang Indovision, yang pada akhirnya diluncurkan pada tanggal 16 Januari 1994 serta mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1994. Nah, jadi memang antara didirikannya Indovision ini hingga beroperasinya Indovision memang cukup lama, dikarenakan memang butuh analisa-analisa untuk nantinya perkembangan Indovision ini sendiri. Jadi untuk izin usahanya dan lain semacamnya. Nah, untuk yang tadi, yang diganti nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala, atau yang biasa disingkat dengan Malicha, ini awalnya 60% dimiliki oleh PT Datacom Asia, yang mana dimiliki oleh beragam pengusaha yang terafiliasi dengan elit cendana. Jadi memang perseroan Indovision ini itu berkolaborasi dengan beberapa perseroan untuk meningkatkan usahanya. Seperti itu. Berbicara mengenai Indovision itu sendiri, jadi Indovision ini merupakan penyedia layanan televisi satelit berlangganan pertama di Indonesia. Jadi memang ini pelopor dari beberapa parabola yang ada sekarang. Indovision ini yang pertama. Dengan program awalnya ini hanya berasal dari 5 stasiun TV mancanegara, yakni ada CNN, HBO, Discovery Channel, ESPN, dan TNT. Kemudian ada Cartoon Network, yang mana penyiaran awalnya ini menggunakan jasa satelit Palapa B2B. Seperti itu. Nah, untuk perkembangan Indovision, ini kita akan membahas dahulu mengenai target pelanggannya. Jadi di akhir tahun 1994 ini, Indovision memiliki target awal pelanggan sebesar 150.000 pelanggan.
Tetapi karena memang masih baru dan masih awal, jadi harga decoder dan sewa yang mahal ini, layanan Indovision sempat kurang peminat dan hanya meraih 5.000 pelanggan dari target awal 150.000 pelanggan di tahun awalnya. Karena memang masih awal, masih baru ya. Jadi masih banyak yang belum mengenal Indovision itu seperti apa. Lalu karena hal tersebut, akhirnya pada tahun 1996, Indovision menjalin kerjasama dengan Star TV. Untuk apa? Untuk menyuplai 4 kanal. Tetapi sayangnya di tahun 1998 ini, kerjasama ini diputuskan karena diduga ada persengketaan soal penyewaan satelit. Walaupun begitu, Indovision ini mulai menyiarkan saluran TV lain seperti Animal Planet, AXN, dan Cinemax, ditambah lagi 5 stasiun TV swasta nasional yang ada sejak 1 Oktober 1998. Jadi meskipun sudah diputuskan kerjasama dengan Star TV, Indovision tidak stuck di situ. Jadi masih ada plan-plan lain yang diputuskannya kerjasama ini tidak berpengaruh pada kinerja Indovision. Banyak memang pelanggan Indovision yang pada saat itu berasal dari hotel-hotel. Sekitar kurang lebih 30.000 pelanggan, sedangkan untuk pelanggan rumahan dan individu hanya 20.000 pada tahun 1996. Lumayan banyak ya dibandingkan dengan target pelanggan yang di awal tadi. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang perkembangan terkait perubahan dan inovasi dari tahun ke tahun. Nah, perkembangan ini hampir sama dengan perkembangan yang tadi, akan tetapi perkembangan yang ini terkait perubahan, lebih merujuk pada perubahan dan inovasi dari Indovision ini sendiri dari tahun ke tahun. Kita bahas dari tahun 1997 terlebih dahulu. Di sini inovasi Indovision sekaligus peluncuran satelit Indostar pertama. Jadi pada tahun 1997 ini, Indovision melakukan inovasi dengan mengubah sinyal penayangannya dari analog menjadi digital. Inovasi ini dapat meningkatkan kualitas penerimaan gambar maupun suara yang jernih dan tajam bagi para pelanggannya. Nah, di tahun ini juga nih, tepatnya pada bulan November 1997, diluncurkan satelit Indostar pertama atau juga bisa disebut dengan Cakrawarta pertama yang dikelola oleh anak usaha Datacom bernama PT Media Citra Indostar. Dan tercatat pada tahun 1999 hingga tahun 2000, Indovision ini dapat dinikmati oleh 3,3 juta orang dan memiliki pengguna sekitar 20.000 hingga 70.000 pengguna. Pada tahun 1098, Indovision ini memperluas kanalnya menjadi 4 kanal. Dari yang awalnya itu hanya beberapa kanal saja, ini sudah mencapai 40 kanal, yang awalnya diuji coba sejak April tahun 1998, dan kemudian mulai dilaksanakannya sejak 1999. Lalu di tahun 2006, ada perubahan nama menjadi PT MNC Skyvision, di mana di sini, tepatnya pada tanggal 3 Juni tahun 2006, seiring proses akuisisi, nama PT Malicha berubah menjadi PT MNC Skyvision. Namun, nama produknya masih Indovision, seperti yang awal tadi.
Sementara itu, bagi pengelola satelit Indovision, PT Media Citra Indostar atau MCI awalnya tetap dimiliki oleh PT Datacom, tetapi lewat sebuah perjanjian obligasi, sejak tanggal 23 Desember 2016, PT MCI menjadi anak perusahaan PT MNC Sky Vision. Seperti itu. Itu sejarah singkatnya. Lalu kita membahas di tahun 2008. Jadi di tahun 2008 ini ada peluncuran produk televisi berlangganan lainnya. Tepatnya pada tanggal 1 April tahun 2008, PT MNC Sky Vision meluncurkan produk televisi berlangganan lainnya, seperti Top TV. Nah, selang beberapa bulan, pada tanggal 1 November 2008, produk televisi berlangganan lainnya, Okevision, juga diluncurkan. Jadi di tahun 2008 ini langsung ada 2 produk televisi berlangganan, ada Top TV dan Okevision yang diluncurkan dengan selang beberapa bulan saja. Beberapa perkembangan lainnya di tanggal 16 Mei 2009 diluncurkan juga satelit Indostar kedua atau Protostar kedua yang menggantikan Indostar 1 yang tadi, yang pada tahun 1997. Itu tadi, menggantikan Indostar pertama. Nah, diluncurkannya ini itu satelitnya memiliki 32 transponder, termasuk 10 transponder aktif dan 3 transponder cadangan. Yang fungsinya untuk apa? Yang fungsinya sebagai penguat gelombang frekuensi S-band yang digunakan oleh Indovision ini. Kemudian, Indovision telah resmi meluncurkan saluran resolusi tinggi atau biasa dikenal dengan sebutan HD, yang awalnya hanya ada 2, yakni National Geographic Channel HD dan HBO HD. Namun, saat ini itu sudah terdapat sekitar 20 kanal HD. Yang tadinya cuma ada 40 kanal tetapi belum HD, sekarang sudah ada 20 kanal tetapi sudah HD. Wah, sudah banyak ya. Lalu, disusul dengan tanggal 12 Desember 2017. Indovision dan Top TV ditambah dengan Okevision yang tadi, yang diluncurkan pada tahun 2008, dikelola oleh perusahaan afiliasi bernama PT Nusantara Vision, resmi berganti nama menjadi MNC Vision, yang saat ini MNC Vision tergabung dalam MNC Vision Networks, yang sebelumnya bernama PT Sky Vision Networks bersama K-Vision, MNC Play, dan Vision Plus. Jadi sekarang namanya MNC Vision, yang awalnya tadi Indovision menjadi MNC Vision, seperti itu. Jadi sudah mencangkup semuanya menjadi satu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang usaha, dikarenakan tadi sudah lumayan cukup banyak kita membahas tentang sejarah dari berdirinya Indovision hingga berganti nama menjadi MNC Vision. Kita akan masuk ke materi bidang usahanya MNC Vision ini. Jadi, MNC Vision ini termasuk pada jenis e-commerce B2B dan juga B2C. Untuk B2B, business to business ini, kenapa kok masuk B2B? Dikarenakan memang MNC Vision ini banyak berkolaborasi dengan beberapa PT atau perseroan untuk pengembangan usahanya. Contohnya seperti adanya kerjasama yang dijalin dengan Star TV pada 1996 untuk menyuplai 4 kanal, yakni ada Star Sports, Star Plus, Star Movie, dan Channel 5. Dan juga pada bulan November 1997 diluncurkan satelit Indostar
pertama yang dikelola oleh anak usaha Datacom bernama PT Media Citra Industar. Jadi itu beberapa contohnya kenapa kok masuk jenis e-commerce B2B. Untuk yang kedua, mengapa masuk ke B2C? Dikarenakan memang MNC Vision ini bergerak pada bidang industri televisi, di mana customer itu menjadi suatu faktor utama yang Indovision ini memang menyediakan layanan televisi satelitnya untuk digunakan para customer tersebut. Yang mana saluran televisinya itu bisa diakses dari mancanegara, beberapa negara seperti itu. Dan untuk menghibur para pengguna dari berbagai kalangan usia karena memang masih banyak genre-genre yang bisa dipilih seperti itu. Selanjutnya ada jenis usaha. Nah, di jenis usaha ini kalau berbicara dengan Indovision, tadi sudah dijelaskan Indovision itu apa, MNC Vision itu seperti apa. Nah, perusahaan ini itu memang selalu melakukan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga sampai saat ini pun MNC Vision masih digandrungi oleh para penggunanya. Dikarenakan memang penyedia layanan televisi berlangganan melalui satelit, ya jadinya harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. PT MNC Sky Vision Tbk ini selalu menawarkan saluran lokal dan saluran internasional terbaiknya, yang salah satunya itu dimiliki oleh Global Mediacom atau MNC Media, yang merupakan pemilik media Nusantara Citra, merupakan media terbesar di Indonesia dengan 4 saluran televisi nasional terestrial. Dan ada koran, tabloid, majalah, jaringan radio, dan juga memiliki konten library terbesar di Indonesia. Dan juga menawarkan program paling komprehensif dari berbagai genre untuk menghibur seluruh keluarga seperti film, anak-anak, pengetahuan, gaya hidup, berita, hiburan, musik, dan juga olahraga. Jadi memang usahanya itu sudah benar-benar meluas dari awal tahun 1994 hingga saat ini. Nah, untuk alamat situs dan nama marketplace-nya, ini MNC Vision ini bisa diakses di website yang ada di layar, yakni https://visionplus.id. Jadi bisa diakses melalui Google Chrome, lalu Mozilla, Google Safari atau semacamnya, itu bisa diakses secara gratis. Jadi tanpa perlu kita login atau daftar terlebih dahulu, kita sudah bisa mengakses, tetapi memang terbatas seperti itu. Jadi tinggal kita ketik saja URL-nya, lalu kita cari, akan muncul tampilan seperti gambar yang pertama di layar. Lalu, apakah bisa diakses melalui gadget atau handphone yang biasa kita pakai sehari-hari? Tentu saja bisa. Namanya itu kita harus download di Play Store. Kalau di Android ya, di Play Store namanya Vision Plus. Tampilannya akan ada seperti gambar yang kedua. Itu cukup kita install saja, kita sudah bisa mengakses seperti yang ada pada website. Begitupun pada aplikasi yang ada di iOS, iPhone ya. Biasanya teman-teman itu bicara iPhone seperti itu. Tampilannya juga sama, tinggal kita install di namanya Vision Plus. Itu untuk nama marketplace-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah pemakaian aplikasi Vision Plus.
awalnya di gambar pertama kita harus mendownload dulu, menginstal terlebih dahulu kalau melalui aplikasi ya. Karena ini memang langkah-langkah pemakaian aplikasi Vision Plus, jadi kita install dulu. Setelah kita install, kita akan masuk ke berandanya. Seperti ini, tampilannya akan seperti gambar yang kedua. Jadi di bawah itu ada icon-icon, ada beranda, olahraga, TV-ku, games, dan lainnya. Di aplikasi ini kita bisa langsung mengakses, akan tapi seperti yang website tadi, terbatas kalau kita tidak mendaftar terlebih dahulu. Kalau ingin mengakses lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, kita harus mendaftar di icon lainnya. Kita klik icon lainnya, lalu di atas akan muncul pilihan daftar atau masuk, dan akan muncul tampilan seperti gambar yang ketiga. Di situ kita masukkan data diri kita, email atau Google atau Facebook. Nah, kita masuk, kita daftar, mungkin ada tagihan, sedikit tagihan atau yang lainnya. Dan itu kita bisa mengakses lebih luas lagi. Tapi kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Tapi hanya terbatas. Seperti yang gambar yang keempat, di icon TV-ku kita bisa melihat beberapa channel, yakni contohnya Nasional TV dan hiburan. Di Nasional TV ini tidak ada label premium, jadi untuk yang belum mendaftar atau belum login, itu bisa mengaksesnya. Tanpa harus daftar terlebih dahulu, kita langsung bisa mengaksesnya, tinggal klik saja. Tetapi kalau yang berlabelkan premium seperti yang ada di channel hiburan, karena memang ini diambil dari mancanegara, dari beberapa negara, jadi kita bisa mengaksesnya, maka kalau belum mendaftar, kita tidak bisa mengakses channel tersebut. Jadi memang nggak mau rugi ya, karena memang itu dari beberapa negara ya, kita harus ada effort untuk mendaftar terlebih dahulu. Itu ada di icon TV-ku, seperti itu. Itu sedikit langkah-langkah pemakaian aplikasi Vision Plus. Di Android maupun di iOS itu sama untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya ada sedikit informasi mengenai beberapa website yang bisa diakses oleh teman-teman, seperti halnya cara registrasi atau daftar atau membuat akun mengenai MNC Vision. Itu bisa diakses di www.mncnow.id. Itu di sana banyak atau dijelaskan mengenai bagaimana sih cara registrasi atau daftar atau membuat akun di MNC Vision. Itu di sana dijelaskan banyak sekali. Bisa kalian baca di website tersebut, bisa diakses terlebih dahulu untuk melihatnya. Lalu yang kedua terkait langganan Indovision atau MNC Vision. Itu bisa diakses di website langgananindovision.web.id. Di situ ada tertera tagihannya, cara pembayarannya, lalu bagaimana cara berlangganan. Itu di situ banyak sekali informasi yang bisa kita gali untuk mengetahui Indovision dan MNC Vision-nya. Dan yang ketiga, ini opsional, bersifat pribadi, yakni pendaftaran online dan pemasangan Indovision atau MNC Vision untuk parabola di televisi rumah. Kalau yang pertama dan kedua ini hanya untuk di gadget, juga bisa sih di televisi, tapi lebih merujuk ke gadget dan semacamnya. Itu bisa melihat di website yang pertama dan kedua, akan tapi untuk yang parabola televisi yang di rumah, ini bisa yang ketiga, website yang ketiga. Kita bisa mendaftar secara online, lalu pemasangannya juga nanti bisa dijelaskan atau melalui WhatsApp, seperti itu di www.indovision.id. Pasang Indovision melayani pendaftaran .html di situ. Tapi ini bersifat pribadi saja ya. Jadi tapi sebelum kita lanjut ke WhatsApp, itu bisa melihat informasi-informasi di website tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya.